Pemirsa, jumpa lagi dalam acara Jala Budaya Garda TV. Kali ini kita akan membahas tentang etnoscience. Barangkali bagi Anda semuanya, terminologi etnoscience ini agak asing, tapi jangan khawatir. Nanti kami kedatangan tamu, 2 orang guru besar dari Universitas Negeri 11 Maret Surakarta. Saya perkenalkan kepada Anda sekalian, ini adalah Profesor Dr. Suciati MPD. Selamat datang Bu Suci. Kemudian di sebelah kiri saya adalah Profesor Dr. Slamet Subiantoro SNI. Selamat datang Prof. Selamat datang Mas Titus, terima kasih. Baik. Apa sih sebetulnya etnoscience itu? Kita coba pada Prof Suci dulu. Prof, silakan Prof, untuk pemirsa ini biar paham tentang etnoscience ini. Terima kasih Pak Titus selaku membawa acara ini. Nah, pemirsa, kata etnoscience mungkin sudah pernah para pemirsa dengar baik dari berbagai sumber, namun dalam kesempatan ini saya akan sedikit mengulang kembali, mengingatkan kembali apa itu etnoscience. Etnoscience adalah sains atau ilmu pengetahuan yang basis pengembangannya itu menggunakan tradisi budaya dan kearifan lokal yang ada di suatu daerah. Nah, jadi dengan demikian sangat berkaitan dengan perkembangan etnis atau tradisi budaya dan kearifan lokal di Nusantara ini. Begitu, terima kasih Bu Suci. Kemudian mungkin Prof ini bisa menambahkan bagaimana kita mengangkat seni tradisi dan kearifan lokal, khususnya Kota Madiun ini di tengah arus global ini. Ya, saya kira kita perlu mengekspor seni-seni tradisi yang ada dalam masyarakat Madiun bisa nanti dijadikan sebagai suatu support untuk membangun identitas budaya Madiun yang saya kira bisa menjadi satu kekuatan untuk pembangunan secara keseluruhan yang sekarang ini saya kira sangat penting untuk berbasis budaya. Saya kira bisa mengangkat citra dan nanti bisa menambah satu profil bahwa Madiun adalah sebagai kota yang nanti sangat dikenal oleh masyarakat tidak saja di Nusantara Indonesia ini, tapi juga di seluruh dunia. Saya kira penting sekali untuk seni tradisi dan juga pengetahuan lokal yang di sana banyak kearifan yang bisa digali dan diimplementasikan dalam suatu kehidupan sehari-hari untuk masyarakat asli. Itu kalau dikaitkan dengan produk-produk yang ada di Madiun, Prof Suci mungkin bisa memberikan yang lebih fokus lagi gitu. Terima kasih. Namun sebelumnya saya ingin mengemukakan Pak Titus bahwa ada 3 hal yang melatar belakangi kenapa saya mengangkat etnoscience ini menjadi fokus perbincangan kita hari ini. Yang pertama bahwa kita itu sebetulnya negara Indonesia itu Nusantara tercinta ini kaya dengan budaya, tradisi budaya, kaya dengan kearifan lokal yang sangat bahwa orang lain itu, bangsa lain itu mengagumi. Namun sayangnya kearifan lokal dan kekayaan budaya, tradisi budaya kita ini belum dimanfaatkan secara optimal, bahkan dikenali aja mungkin belum seluruh masyarakat itu kenal betul kekayaan tradisi budaya kita itu seperti apa. Terus yang padahal kalau misalnya kita cermati penggalian dari tradisi budaya dan kearifan lokal ini bisa mengangkat berbagai sektor kehidupan seperti pariwisata, ekonomi, kesehatan, pendidikan dan lain-lainnya. Yang kedua, kekayaan yang kita miliki ini tidak dibarengi dengan kepedulian masyarakat terhadap apa yang kita miliki selama ini. Nah, saking tidak pedulinya Mas, itu banyak sekali tradisi budaya dan kearifan lokal yang kita punya di Nusantara ini itu diklaim oleh negara lain, dicomot oleh
orang lain, ke Iya, daerah lain. Nah, itu membuktikan bahwa kita kurang care. Sebagai contoh misalnya Reok Ponorogo itu juga diklaim oleh negara tetangga kita. Bahkan tempe yang merupakan produk tradisi nenek moyang kita dari sejak zaman dulu itu sekarang itu hak patentnya ada di negara Jepang. Nah, ini hal seperti ini sangat memprihatinkan, dan saya baca di berbagai sumber itu ada 33 kekayaan budaya kita yang sudah diklaim oleh negara lain. Nah, ini menjadi PR bagi kita, bagaimana kekayaan budaya ini bisa kita gali, kita pelihara, kita lestarikan. Yang ketiga, yang terakhir adalah adanya pandangan yang kurang dalam artian yang berbeda gitu ya terhadap tradisi budaya dan kearifan lokal kita, terutama untuk generasi milenial. Dia menganggap bahwa kebanyakan cenderung menganggap bahwa tradisi budaya terus kemudian kearifan lokal itu cenderung kuno, kurang modern, tidak menarik ya, sehingga kalah dengan budaya-budaya manca yang notabene lebih gencar untuk memberi pengaruh itu. Nah, kemudian juga adanya pandangan bahwa hal yang disebut tradisi itu mengandung mistis, tidak ilmiah. Padahal kalau kita gali tidak seperti itu. Hanya kelemahannya kita kurang untuk memasyarakatkan. Saya kira itu latar belakangnya. Nah, tadi dikaitkan dengan produk-produk daerah ya Pak. Nah, di Kota Madiun ini banyak produk-produk yang menjadi keunggulan. Sebetulnya produk unggulan ini merupakan keterpaduan antara potensi sumber daya manusia dengan potensi sumber daya alam. Nah, ini kalau dipadukan itu menghasilkan produk-produk yang menjadi ciri khas daerah itu. Nah, seperti contoh saya Madiun ini, orang kalau mendengar kata Madiun pasti bayangannya adalah pecel, kemudian brem, terus kemudian ada dulu jeruk nambangan, atau sekarang mungkin sudah punah. Kemudian ada lagi misalnya lempeng Magetan atau lempeng Madiun itu sangat terkenal. Nah, ini harus kita gali terus dan kita uri-uri terus supaya tidak kalah dengan produk-produk luar. Sekarang anak-anak milenial itu kenalnya bukan makanan tradisional, tapi yang tepat saji, seperti pizza. Mereka lebih familiar ya, tetapi menemukan produk-produk yang dalam negeri ini yang berbasis tradisi dan kearifan lokal ini sangat sulit. Jadi itu kan ini menjadi PR kita semua. Prof, tadi Prof Suci mengatakan menjadi PR kita. Bagaimana? Atau ada sesuatu yang mau disampaikan dulu? Ya. Jadi memang Indonesia ini satu wilayah yang sangat kaya dengan budaya-budaya, dari religinya, dari pengetahuannya, dari bahasanya, dari keseniannya, bahkan sistem tautan dan teknologi, termasuk teknologi untuk peralatan pertanian, kecantikan, dan teknologi untuk masak atau kuliner. Nah, saya kira ini menjadi suatu karunia nikmat yang luar biasa, kekayaan yang setiap daerah di Nusantara ini saya kira merupakan puncak-puncak kebudayaan daerah, dan itu justru merupakan kebudayaan Indonesia. Dan ini bisa memperkuat jati diri bangsa Indonesia. Termasuk juga di Madiun ini sebagai bagian dari wilayah Indonesia, saya kira juga banyak unsur-unsur budaya tentang kesenian ya, juga misalnya dari aspek pengetahuan lokalnya saya kira menarik sekali. Di Madiun ini ada kesenian yang bisa diangkat seperti pencak silat ya, Mas Idus ya. Ada seni solah Madiunan ya. Solah itu kira-kira dari solah perbowo atau perilaku atau satu gerakan tingkah laku yang merupakan identitas dan harapan masyarakat Madiun. Dan ada misalnya pentul-pentul yang sekarang sudah
nyaris punah atau sudah punah tembem itu. Ya, saya juga membaca beberapa informasi digali dari satu karakter pentul tembem itu sebenarnya banyak makna yang bisa digali dari sana. Iya. Yang kesenian pentul tembem, kemudian pencak silat, dan kesenian seperti sholat maghrib ini saya kira bisa nanti dibikin, disosialisasikan kepada semua masyarakat di Madiun dan bisa dijadikan suatu akses untuk satu komoditas pariwisata atau nanti untuk pengembangan masyarakat secara keseluruhan dalam arti mental spiritualnya, karena setiap seni tadi memiliki makna simbolis yang sangat positif. Saya kembali ke Prof. Tadi Prof. Suci mengatakan sebagian kaum milenial menganggap bahwa sesuatu yang tradisional itu mistis, tapi padahal itu adalah sangat-sangat ilmiah. Mungkin bisa memberikan contoh atau uraian yang lebih pas gitu, Prof. Ya, tadi oleh Prof. sudah disampaikan bahwa ada beberapa tradisi kearifan lokal ya, misalnya yang tadi dikatakan bau mistis gitu ya. Misalnya tiap satu suro itu kan masyarakat ada upacara jamasan pusaka. Ya. Nah, itu menggunakan air bunga dan seterusnya itu dimaknai sebagai hal yang mistis. Padahal sebetulnya tidak. Penggunaan air bunga pun kalau dinilai dari digali pengetahuan ilmiahnya juga ada. Penjelasannya nih supaya pemirsa ini perlu ini dengarkan. Iya. Ya kalau misalnya kita ke arah jamasan itu ya, mencuci keris. Keris itu kan kalau pada zaman dulu kan merupakan pusaka yang bernilai tinggi ya, peninggalan dari nenek leluhur kita. Oleh karena itu perlu dipelihara, dibersihkan. Nah, dengan upacara tertentu, namanya jamasan itu. Jadi sebetulnya dalam rangka memelihara, membersihkan supaya awet bisa dinikmati terus dan sebagainya. Nah, penggunaan bahan-bahan yang dimaknai agak mistis itu sebenarnya air bunga. Sebenarnya air bunga itu kan bersifat bisa membersihkan ya, kayak astringent ya. Kalau kita membersihkan muka itu juga air mawar kan. Nah itu. Terus kemudian ketika sudah dibersihkan diberi asam Jawa atau jeruk nipis dan sebagainya. Itu fungsinya untuk menghilangkan karat-karat yang ada di anti korosi. Jadi anti korosi. Karena asam itu meluruhkan korosi atau karat. Terus kemudian ketika sudah dibersihkan, kemudian dilumuri dengan warangan. Warangan itu sebetulnya arsen ya. Racun. Kenapa keris itu diberi racun atau warangan? Pada zaman ketika itu, keris itu menjadi alat untuk senjata. Sehingga ketika nanti tersimpan dengan rapi, dengan olesan warangan tadi sudah mengandung racun, jika dipakai sewaktu-waktu itu sudah bisa untuk sesuai dengan kegunaannya. Nah, jadi sebetulnya kalau ditinjau dari etnoscience, kita lihat aspek sainsnya dari tradisi budaya itu sangat-sangat ilmiah ya. Nah, cuman sayangnya ini tidak dipublikasikan. Betul. Yang dipublikasikan itu hanya air kembangnya, kemudian kerisnya, tetapi bagaimana proses jamasan itu sendiri, orang zaman dulu kok tahu bahwa asam itu bisa meluluhkan korosi. Kok tahu bahwa warangan itu bisa meracuni, atau kalau dipakai untuk membunuh orang itu sangat kuat, cepat nantinya. Jadi makanya dikatakan kerisnya itu sakti karena dijamas itu tadi. Sementara orang melihatnya kesaktian ini sesuatu yang mistis itu tadi. Jadi pemirsa ini sangat-sangat ilmiah penjelasan dari Prof. Suci tadi. Ya, ada yang mau ditambahkan? Ya, jadi keris itu sebenarnya kan Mas Titis ya. Ada 3 format bentuk struktur, yang atas, tengah, bawah. Dunia atas, dunia tengah, bawah. Dan yang paling atas adalah lincing. Itu satu makna simbolis bagaimana manusia Jawa, masyarakat
pada umumnya termasuk ini selalu bertakwa pada Tuhan. Nah, Religius kan? religius Kan? iya. Dan ketika itu lalu jamaah itu mana simbolisnya? Jangankan manusia, benda yang mati saja itu dibersihkan supaya bisa nampak estetis ya, supaya ada suatu kebersihan Indonesia. Apalagi manusia, itulah pola pikir Jawa yang luar biasa kearifan lokalnya. Ya. Saya kira itu yang menarik sekali. Kalau dalam konsep Islam, dunia tiga itu ada tingkatan keyakinan dari mulai Islam, iman, dan ihsan. Nah, dunia tiga itu dunia atas, tengah, dan bawah itu ternyata sudah merupakan gambaran mikrokosmos dan makrokosmos dalam pola pikir Jawa. Luar biasa filosofinya. Iya, sangat menarik sekali pemirsa. Tetap di channel Jala Budaya, kita akan ketemu lagi nanti pada sesi kedua bersama Prof. B dan Prof. Suci.